Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tuan, ayo pergi juga. Karena darah kaisar telah diambil, reruntuhan akan runtuh. Xiao Yan juga melihat ruang yang akan runtuh, dan kemudian melambaikan telapak tangannya, banyak bahan obat berharga di dalamnya. Kamar batu menerima cincin di jarinya. Pergilah. Yanzi kecil, kamu benar-benar meninggalkan barang berharga di sini? Raja Naga Emas juga tertawa dan memarahi. Mungkinkah? Mendengar ini, Xiao Yan juga melihat sekeliling ke ruang batu yang kosong, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat di mana kerangka beku itu berada. Kerangka yang awalnya beku juga perlahan-lahan meleleh setelah Su Suing pergi. Darah kaisar yang menyediakan energi diambil. Kerangka itu juga kehilangan vitalitasnya dan suram. Kekuatannya. Itu benar, kerangka pria kuat yang sekuat puncak Kaisar Bintang 7 Dou juga akan sangat berguna di masa depan. Jika tidak ada yang lain, hanya membangkitkan dan memurnikan tubuh, kerangka Kaisar ini bagus. Hal yang tidak dapat ditemukan, ditambah dengan bahan tirani lainnya, jika pemurnian berhasil, kekuatannya juga menakutkan. Raja Naga Emas juga melihat kerangka lengkap putih giok dengan serius. Kebangkitan? Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga tertegun sejenak, lalu dia teringat sebuah peristiwa penting di benua Dou Qi. Sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan bahkan dari sudut pandang tertentu, bahkan jiwa yang tersisa tidak sedikit pun. Jika bukan karena keanehan makam surgawi, aku akan menghilang antara surga dan bumi sejak dini. Kebangkitan, saya khawatir itu tidak mungkin. Apakah benar-benar tidak ada cara? Setidaknya aku tidak tahu bagaimana cara menghidupkanku kembali. Mungkin Dou yang legendaris bisa melakukannya. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memandang Xiao Yan di depannya. Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan berkata, kamu dapat mencapai pencapaian seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan darah. Jujur saja, itu membuat saya cukup bersyukur. Anak laki-laki dari klan Xiao saya selalu luar biasa. Xiao Yan masih ingat saat dia bertemu leluhurnya Xiao Xuan di Tianmu, dan dengan bantuan yang terakhir dia mendapatkan kembali kekuatan garis keturunan keluarga Xiao, dan kemudian melangkah ke jiwa kaisar dengan bantuan leluhurnya. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mengingat pemandangan saat aku berada di langit. Tuan, ketika saya berada di benua Dou Qi, saya kehilangan seorang leluhur. Jika saya ingin menghidupkannya kembali, tuannya sendiri, Raja Naga Emas, juga orang yang benar-benar dapat dipercaya, jadi Xiao Yan memberikan semuanya. Hal-hal di zaman kuno tidak relevan, dan tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berkultivasi ke tingkat Dou-Di. Ketika leluhur Xiao Xuan mencapai puncak mendiang bintang 9 Dou Sheng, dia mencoba menyerang tingkat ilusi itu. Tetapi pada akhirnya namun, dalam kegagalan yang berulang-ulang itu, para leluhur juga membuat penemuan. Saat itu, kekuatan para leluhur sudah cukup untuk benar-benar memukul Kaisar Dou. Namun, setiap kali para leluhur hendak menerobos penghalang, perasaan hampa akan muncul dari lubuk jiwa. Perasaan hampa ini. Biarkan leluhur memahami bahwa dalam proses menyerang tingkat Kaisar Dou, saya tampaknya kehilangan sesuatu. Hal semacam ini sangat penting. Jika saya bisa mendapatkannya, menerobos ke Kaisar Dou seharusnya tidak salah. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, jumlah informasinya agak besar, dan kemudian dia sedikit mengernyit, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan dalam benaknya.
Yanzi kecil ini berasal dari pesawat yang sama dengan Kaisar kuno Tuoshe. Dengan hubungan hidup dan mati antara Raja Naga Emas dan Tuoshe, wajar untuk mengetahui bahwa benua Douki tidak memiliki sumber ki asli untuk menyerang Kaisar. Kekuatan tidak ada untuk pesawat atas seperti Dou di kontinen. Apalagi benua Douki adalah dataran rendah, semua budidaya dimulai dari bawah Douki, Douki, Douzhe, Doushi, Dadoushi, Douling, Douwang, Douhuang, Douzong, Douzun, Douzunholi, Doudi. Di antara begitu banyak peringkat, Xiao Yanzi, leluhur Xiao Xuaneng, berkultivasi ke puncak benua Douki, puncak mendiang bintang 9 Dosheng, dan menemukan bahwa dia masih kekurangan sumber ki yang vital untuk menyerang Kaisar Dou. Baik, cukup untuk melihat mengingat kehebatan orang ini. Bahkan dengan mata kritis Raja Naga Emas, dia tidak bisa tidak menghormati Xiao Yanzi, leluhurnya. Kebangkitan bukanlah hal yang mustahil. Memurnikan tubuh adalah keterampilan apotekermu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, mata Xiao Yan juga menjadi panas. Leluhur Xiao Xuan memiliki semacam rahmat untuk Xiao Yan. 3 transformasi misterius api surgawi. Kekuatan api yang menakutkan terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mendesak pembuluh darah di tubuhnya, dan sebuah rune misterius perlahan muncul di dahinya. Rune Xiao Clan yang misterius muncul, dan kemudian titik cahaya abu-abu kecil juga jatuh dari dahi Xiao Yan ke telapak tangannya. Melihat jejak kehidupan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, menundukkan kepalanya, dan melirik Raja Naga Emas yang melayang di depannya. Tanda kehidupan abu-abu ini sangat mengesankan sejak Xiao Yan berada di langit Wewen Plovel. Kau melihat tempat di mana Xiao Xuan menghilang, dia bergumam rendah, dan segera mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut menghadap ke ruang kosong dengan pegangan, dan dengan cengkeraman telapak tangannya. Titik cahaya abu-abu tak terlihat yang tidak dapat dilihat orang biasa sama sekali muncul di tangannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Jejak kehidupan semacam ini, hanya jiwa yang melangkah ke Kaisar. Hanya orang-orang kuat di alam dapat melihatnya. Jika tidak, bahkan jika dia sendiri telah mencapai tahap akhir dari bintang 9 Dosheng, dia tidak akan dapat merasakan keberadaan misterius dan misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan yang asli pada dasarnya dalam kekacauan. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah mendominasi benua Douki benar-benar hilang di dunia ini. Bagian, ini bukan masalahnya. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberi Xiao Xuan kehidupan lagi, tetapi metode ini, bahkan Xiao Yan, yang jiwanya memasuki ranah Kaisar ketika dia berada di benua Douki, tidak dapat melakukannya. Mungkin, ketika dia benar-benar memasuki ranah Dou yang legendaris di masa depan, dia akan melakukannya. Dapat melakukannya. Di telapak tangannya, jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik, dan ratu masuk ke alis Xiao Yan, dijaga oleh kekuatan jiwanya yang besar seperti surga dan bumi. Mungkin, setelah waktu yang lama, pria ini memberikan segalanya untuk keluarga Xiao orang tua itu juga bisa muncul kembali di dunia. Ini selalu menjadi semacam harapan. Meskipun jauh, itu membuat hati orang terbakar. Namun, meskipun Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan pada awalnya, tetapi sekarang Xiao Yan telah menembus belenggu Doudi, berhasil dipromosikan menjadi Doudi, dan kekuatan jiwanya juga meningkat. Saya percaya bahwa kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak akan menjadi omong kosong. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan tubuh di benua Doudi ini? Xiao Yan juga menemukan bahwa benua Doudi dan benua Douki tidak biasa. Jadi dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia janjikan kepada leluhur Xiao Xuan, dan kemudian berkata langsung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.